Pembicara berikutnya ini adalah pakar sejarawan, ya, yang insya Allah nanti juga akan memberikan perspektif beliau terkait polemik Kamus Sejarah Indonesia. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muflih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Muflih? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini menarik tadi apa yang sudah kita dengar bersama-sama, paparan dari pembicara semuanya. Terakhir ini dari Pak Ustadz, ya, Dr. Hidayat Nur Wahid, membahas begitu detail ya tentang isi dari Kamus Sejarah Indonesia ini, baik jilid 1 dan kontroversi dan berbagai aspek-aspek yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan di sebuah kamus sejarah. Nah, sebagai pakar sejarah, bagaimana pendapat Pak Muflih terhadap kejadian peristiwa loncengnya atau peluncuran kamus sejarah ini, ya, dari perspektif jenengan bagaimana? Terus kemudian kalau kita lihat dengarkan tadi bagaimana banyak tokoh-tokoh PKI, ya, pemberontak-pemberontakan yang jelas itu dikatakan di kamus ini sebagai, sampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Nuwait, sebagai national building atau nation formation. Ini kan agak kontradiktif, ya. Nah, apakah memang ini ada upaya untuk membelokkan sejarah Islam dan menggantinya tadi, ya, menjadi sejarah komunis di Indonesia? Untuk itu kami persilakan perspektif Pak Muflih terkait kasus ini. Silakan. 20 menit ke depan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya dan atas topik yang menarik ini. Apakah ini adalah upaya pembelokan sejarah? Jelas, ya. Dan saya ingin langsung fokus aja, ya. Jadi begini, Islam di Indonesia itu bukan bagian kecil, ya, dari Indonesia, tapi bagian integral. Tak bisa kita bicara Indonesia secara holistik tanpa bicara peran Islam. Bagaimana akan dipisahkan mereka para pendiri bangsa, the founding fathers, ya, bangsa ini dengan keislaman? Tidak mungkin, gitu. Bangsa ini lahir dari tokoh-tokoh Islam, ya. Sarjana Barat sendiri mengaku itu. Jadi to understand Indonesia should understand Islam. Islam is the key to understand Indonesian history, gitu. To understand Indonesian state. Jadi tidak mungkin dipisahkan. Ya, secara formal saja angkanya sudah mayoritas, ya, antara 87 sampai 90%. Jadi mana peristiwa sejarah besar di Indonesia yang tidak melibatkan pengaruh Islam, ya? Jangankan Indonesia, dunia juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi, Pak Amhar. Sejarawan Amerika saja merasa bersalah menuliskan sejarah dunia tanpa melibatkan sejarah Islam atau memberi proporsi yang sedikit pada sejarah Islam. Karena kalau dibentangkan sejak awal Masih sampai abad 20 ini, mana yang betul-betul sangat berperan dalam membentuk sejarah dunia? Saya berani bertarung. Islam yang paling pertama kalau kita uraikan tuh fakta-fakta sejarahnya. Itu sejarah dunia, gitu. Maka sejarah dunia yang bagus, ya, the world history yang bagus itu bila dia menempatkan proporsi Islam yang proporsional, yang cukup dalam pembahasannya sebagai satu sejarah peradaban dunia yang penting, gitu. Kalau hanya sedikit mengabaikan itu berarti buku sejarah yang tidak bermutu. Dan tadi Tamim itu sejarawan Amerika itu sudah mengaku itu bagus sekali. Memang kalau mau objektifnya begitu. Lalu di Indonesia ya sama, Indonesia juga. Kita tidak mungkin bicara Indonesia, ya, tanpa pengaruh Islam. Nggak mungkin. Bahkan sejak zaman klasik, ya. Misalnya gini, sekarang ini yang unik dan menariknya, fakta-fakta lampau tentang sejarah klasik mulai banyak diteliti dan ditemukan juga jejak-jejak Islamnya. Walaupun belum bisa dipastikan, tapi potensial itu sangat bernuansa Islam atau pengaruh Islam yang kuat. Misalnya Borobudur, ya, Candi Borobudur. Berpuluh-puluh tahun, buku-buku sejarah kita hanya mengatakan itu bangunan monumental dari kerajaan Sailendra abad 9 saja. Itu benar saja, dibenarkan oleh semua buku pelajaran. Hampir tidak ada yang mengkritiknya dan tidak menguraikan fakta-faktanya. Lalu ada muncul Dr. Fahmi Basha,
UIN Jakarta. Itu meyakini itu peninggalan Nabi Sulaiman. Dari mulai nama, istilah, kemudian arkeologi, kemudian relief-relief yang ada di Borobudur, Candi Bokonya, kemudian sejarahnya, Qurannya lengkap sekali. Sehingga tidak ada yang melebihi pengetahuan mendalam tentang Candi Borobudur melebihi Dr. Fahmi Basya. Itu kan luar biasa tuh. Kerajaan Majapahit ditemukan sekarang bukan lagi kerajaan sebetulnya, tapi Kesultanan Majapahit. Sebuah tim peneliti di Yogyakarta itu meneliti data-data arkeologis yang banyak, menemukan sebetulnya bukan kerajaan tapi sudah kesultanan. Bahkan tadi Gajah Mada yang disebut sebagai tokoh nasional yang ingin menyatukan sebagai tokoh Hindu, itu kan juga namanya konon dari Ghaz Ahmada, seorang muslim juga. Benar, sangat mungkin. Saya tidak menolak, tapi juga belum membenarkan sepenuhnya. Tapi mungkin gitu kalau sejarah itu digali terus-terusan, bahkan terungkap banyak fakta-fakta kaitannya dengan Islam yang demikian kuat. Apalagi sejarah Islam modern, ya, zaman kolonial, pemberontakan semuanya, tokoh-tokoh Islam, para ulama, para santri yang mengusir penjajah kolonial. Perang revolusi, para ulama. Ada revolusi jihad, ada teriakan Allahu Akbar. Nama-nama pahlawan, banyak yang disembunyikan nama muslimnya. Misalnya Kapten Patimura, itu kan nama aslinya Ahmad Lusi. Tapi hilang tuh dari buku-buku sejarah. Kemuslimannya hilang. Burung Garuda, itu ciptaan siapa? Itu ciptaan Sultan Hamid II, ya, dari Kesultanan Pontianak. Bendera merah putih itu sangat bermakna Islam. Suci dan berani. NKRI tidak mungkin ada tanpa Mosi Integral Nasir. Jadi kalau digali semua Indonesia ini sebetulnya di bawahnya itu Islam semua gitu. Kita seperti Islamisasi sejarah bukan sebetulnya. Selama faktanya itu faktual, ya bukan Islamisasi sejarah, tapi objektivasi sejarah. Jadi tentang buku kamus itu sebetulnya bukan kehilafan, ya, bukan. Tapi saya persepsikan sebagai sebuah blurring history, pengaburan sejarah. Pengaburan dan penguburan sejarah gitu. Nah, sebagai sejarawan yang bisa dimaklumi hilaf dituliskan, lupa, kelewat, itu biasanya kalau yang kecil-kecil, ya, tokoh-tokoh lokal, sumbernya tidak banyak, ya, kemudian pengaruhnya tidak besar dan sebagainya. Tapi kalau tokoh sebesar Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kemudian tokoh-tokoh Islam tadi dari Muhammad Nasir, Prawoto Mangkusumo, kemudian Agus Salim, Bagus Hadikusumo, hilang semua dalam sejarah, itu bukan kehilafan namanya. Itu sudah pasti by design gitu. Jadi ini sedang ada perang pemikiran, perang pengaruh, membangun kesadaran sejarah baru melalui sebuah buku kamus gitu, yang menurut saya ironis, sudah tidak akan berhasil gitu. Kalau dalam lapangan pengetahuan. Karena begitu sudah kuatnya jejak sejarah Islam di Indonesia secara akademik. Ya, jadi tak adanya tokoh Hasyim Asy'ari, ya, dan tokoh-tokoh Islam nasional lainnya, itu bagi saya tak ada permakluman. Bisa tidak ada itu tadi kalau persoalannya tokohnya kecil, kurang dikenal, pengaruhnya kecil. Kalau kayak Haji Hasyim Asy'ari kan sudah Hadrataus Syekh, pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak ada dalam sejarah, nggak mungkin. Walaupun sejarah nasional itu sama dengan dalam peta Indonesia tidak ada Pulau Jawa gitu, itu ibaratnya. Jadi menurut saya siapa Hasyim Asy'ari dan siapa Muhammad Nasir, siapa Bagus Hadikusumo, siapa tokoh-tokoh nasional yang lain itu nggak perlu diuraikan. Kalau diuraikan kita buang-buang waktu. Kadang orang sudah tahu semua. Itu founding fathers, pahlawan nasional, tokoh-tokoh Islam yang hebat, ya, menjelaskan siapa itu menurut saya nggak perlu. Tapi langsung saja ke bukunya, fokusnya. Karena sudah undebatable, tidak diperdebatkan lagi, itu tokoh-tokoh besar, pendiri bangsa, founding fathers gitu. Jadi menurut saya harus dicurigai. Nothing else, tidak ada kecuali itu, tidak ada yang lain. Ada dua alasan. Pertama, itu tim penulisnya, ya. Di dalam tim itu ada para penulis, ada editor ahli. Saya beberapa kali ikut terlibat dalam penulisan sejarah di Kemendikbud, ya. Pertama, sejarah kebudayaan Islam 5 jilid saya ikutan. Saya menulis di 4 jilid itu. Editornya Profesor Azumardi Azra, Profesor Taufik Abdullah.
Itu ada tim editornya, ada penulisnya yang detail gitu. Dan buku ini juga sama, apalagi ini kamus. Kamus kan artinya bukan hanya akan dibaca oleh masyarakat sejarah, tapi semua orang masyarakat yang ingin belajar sejarah pasti akan melihat kamus, karena sejarah itu begitu banyak, begitu rumit fakta-fakta sejarahnya. Ya kamus yang menjadi referensi praktis untuk mengetahuinya. Dan kalau kamusnya sudah menyimpang, wah bahaya ini gitu. Ya. Jadi bukan ditulis oleh perorangan tapi tim. Jadi tim itu saling bekerja sama, terutama ada korektornya dan juga ada editornya. Ada tim ahlinya yang mengoreksi itu. Kalau tidak tahu siapa Haji Hasyim Asy'ari, tidak tahu siapa Bagus Hadikusumo, tidak tahu siapa Prawoto, tidak tahu siapa Muhammad Nasir, keterlaluan, sangat tidak mungkin kalau itu buku sejarah gitu. Ya. Nah, lalu kita berpikir-pikir ini ada apa, ada siapa? Nah, tuduhan kepada komunis itu sangat logis gitu. Saya punya 5 alasan. Tadi sebetulnya ini merangkum saja dari beberapa penjelasan yang sebelumnya, termasuk tadi Pak Hidayat Nur Wahid. Ya. Mengapa komunis? Pertama, sekarang isunya sedang hangat. Komunisme dibicarakan di mana-mana. Yang kedua, mereka sudah terang-terangan menyatakan terbuka, aku bangga jadi anak PKI. Lalu muncul simbol-simbol komunis secara terbuka. Yang ketiga, dirasakan sudah kuat masuk ke parlemen sekarang, ke pemerintahan. Ya. Kemudian sudah berani mengutak-atik Pancasila jadi Trisila. Lalu sekarang ulama besar, tokoh-tokoh Islam diutak-atik, ya, pendiri NU diutak-atik, direduksi peranannya dalam sejarah, dicoba direduksi melalui buku sejarah, kamus. Dan fakta yang paling jelas tadi sudah diuraikan, buku itu kan ada 2 jilid, ya. Tokoh-tokoh komunis muncul semuanya, tokoh-tokoh Islam pada hilang. Jadi sudah jelas itu jawabannya, ya. Itu upaya blurring history, pengaburan sejarah. Jadi mencoba merekonstruksi sejarah baru dengan warna atau state formation tadi oleh Pak Nur Hidayat, ya versi mereka gitu. Justru jejak kelam sejarah hitam Indonesia gitu. Kalau melihat peran komunisme yang menggoreskan berdarah-darah negeri ini dengan sejarah kelam. Tokohnya hanya di beberapa tokoh, ya, seperti Semaun, Aidit dan sebagainya. Tidak banyak gitu. Mana mungkin peranan mereka yang sedikit itu, ya, akan menggantikan peran tokoh-tokoh Islam yang hebat-hebat, yang besar-besar dan banyak gitu. Bahkan secara historis sampai ke belakang berabad-abad. Ini tidak mungkin. Jadi kita tidak terlalu khawatir, tapi tetap ini harus dicurigai, harus dikawal, ya, karena ini berbahaya. Jadi kesimpulannya menurut saya, buku kamus ini mencoba mengkonstruk, ya, sejarah baru dengan menghilangkan dan menguburkan sejarah Islam. Itu jelas, itu upaya itu jelas. Jadi kalau dia kehilafan, kalau dia kelupaan, itu yang kecil-kecil, tokoh kecil, peristiwa kecil, pengaruhnya kecil. Kalau tokoh-tokoh nasional Muslim hilang dari sejarah Indonesia, wah itu jelas by design, itu jelas politik, itu jelas proyek yang harus diwaspadai. Saya kira itu aja intinya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa paparan Pak Dr. Andas Muflih. Tadi memang ini sudah jelas-jelas bahwa ini bukan kekhilafan, ya. Jadi bukan tidak ada atau waktunya tidak ada waktu, ketidaksengajaan, memang sengaja. Kalau boleh kita katakan tadi, ya, apa yang kita bisa simpulkan dari pendapat dari Pak Dr. Muflih. Karena bagaimanapun sebuah kamus itu pasti ada tim ini tentu yang menjadikan arahan, memberikan rujukan terkait bagaimana sebuah kamus itu ditulis. Terima kasih untuk seluruh pembicara yang luar biasa hari ini, memaparkan satu pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat Muslim yang semoga hari ini hadir di ruang Zoom ini. Itulah kemudian pentingnya hadir sejarawan-sejarawan Muslim yang tangguh, ya. Seperti Pak Muflih tadi, itu luar biasa. Antum betul-betul dibutuhkan oleh umat ini perannya. Ya, closing statement saya begini saja. Saya tidak akan melihat peristiwanya, ya, tapi di belakangnya. Saya ingin mengomentari, melihat di belakang desain itu. Jadi ini sedang terjadi yang saya bilang tadi, upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah,
ya dan menguburkan sejarah. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, mengantisipasi, mengkoreksi kekuatan-kekuatan yang terus untuk berusaha melemahkan Islam sebagai sebuah fakta historis sebagai mayoritas. Jadi bahayanya sekarang itu karena sudah mulai masuk ke konstitusi, masuk ke pemerintahan, masuk ke parlemen dan sebagainya, masuk melalui undang-undang, melalui kebijakan. Ini yang kekuatan halus yang tidak terasa tapi dampaknya akan luar biasa gitu. Ini menurut saya yang harus lebih diantisipasi. Jadi kalau peristiwa yang di bawah itu tadi tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau sudah ke peraturan, ke kebijakan, ya, apalagi ke dasar negara, ke undang-undang, konstitusi, ini pengaruhnya akan luar biasa bagi umat gitu. Dan ini menurut saya tugas dari partai-partai politik Islam terutama, dan juga tugas Pak Dr. Hidayat Nur Wahid dan partai-partai Islam yang lainnya dan kawan-kawannya yang seideologi gitulah untuk mengantisipasi ini. Karena begini, kalau sudah jadi kebijakan, umat kan kebanyakan tidak berdaya itu. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa demo, hanya bisa protes dan sebagainya. Tapi kebijakan itu ketika ditentukan di pemerintahan atau di parlemen, itu yang menentukan kehidupan publik secara luas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.